kita sangat kecewa, masih jauh dari rasa keadilan. Karena kita pahami, namanya kejahatan lingkungan ini adalah kejahatan serius. Dalam fakta persidangan, cukup clear, PT SPP ini tidak memiliki izin pengolahan limbah. Kemudian melakukan bypass, juga akan melakukan langkah-langkah hukum, katakan memberikan atensi nanti baik di Hakim Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, atau Menteri Lingkungan Hidup. Halo GT Mania, kita kembali lagi dalam program diskusi di Garis Tengah Media. Saat ini kita akan mengupas satu persoalan hukum yang mana pada tanggal 12 Oktober 2023 lalu Pengadilan Negeri Bengkalis telah memutus perkara tindak pidana lingkungan. Perkara ini sempat menyita perhatian publik karena drama penegakan hukum yang dilakukan sekitar setahun lalu oleh Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apa itu perkaranya? Yaitu perkara tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan satu korporasi kelapa sawit, yakni PT Sawit Inti Prima Perkasa atau yang disebut dengan PT SIPP yang berada di Kabupaten Bengkalis. Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan vonis terhadap dua terdakwa dalam perkara tersebut, yakni dua orang yang menjadi pesakitan merupakan pengurus dari perusahaan SIPP, yaitu Eka dan AG. Secara mengejutkan, putusan majelis hakim dalam perkara ini dinilai banyak pihak penuh dengan tanda tanya. Nah, diskusi kita pada saat ini yaitu mengupas tentang putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis terhadap perkara tindak pidana lingkungan hidup tersebut. Bersama saya telah hadir seorang pengacara yang juga merupakan kuasa hukum dari korban pencemaran lingkungan yang bernama Ibu Roslin Sianturi, di mana kebun kelapa sawit Ibu Roslin mengalami kerusakan akibat pencemaran limbah dari perusahaan PT SIPP tersebut. Saya akan memperkenalkan tamu saya, yaitu kandidat Dr. Marnalom Hutahayan SH.MH. Selamat siang, Bang Marnalom. Selamat siang, kawan. Ya. Apa kabar, Bang Marnalom? Baik, baik sekali. Ya, Bang Marnalom, saya ingin langsung ke substansi perkara itu. Pada pekan lalu, Pengadilan Negeri Bengkalis itu telah memutus perkara yang berkaitan dengan SIPP, yang tentu saja itu berkaitan langsung dengan kehidupan dari klien Bang Marnalom selaku kuasa hukum. Dengan putusan pidana 1 tahun dan masa percobaan 2 tahun itu, singkat saja Bang Marnalom, apa statement yang bisa Pak Marnalom berikan terhadap putusan tersebut? Oke, selamat siang. Terima kasih rekan atas kesempatannya. Terkait telah keluarnya putusan tindak pidana lingkungan di Pengadilan Negeri Bengkalis beberapa hari yang lalu, tentunya kasus ini sudah menjadi sorotan kita khususnya di wilayah Riau dan nasional tentunya, karena mungkin baru kali ini pabrik kelapa sawit melakukan tindak pidana kejahatan lingkungan yang korbannya adalah kebetulan klien kita. Nah, ini sudah kita laporkan mulai dari 2020 Oktober sampai ke Februari 2021. Baik itu kita laporkan ke Polda, ke Gakum, baik itu ke Mabes, sehingga akhirnya proses hukum ini berlanjut hampir kurang lebih 2 tahun lebih. Ya. Dan akhirnya tibalah putusan beberapa waktu yang lalu. Singkatnya, putusan tersebut hanya diberikan hukuman 1 tahun, dan itu pun percobaan. Tentu
atas laporan ini kita sangat kecewa, masih jauh dari rasa keadilan. Karena kita pahami namanya kejahatan lingkungan ini adalah kejahatan serius. Ya. Tindak pidana yang serius. Kalau kita banding dengan fitnah Atau pencemaran nama baik ya. Pencemaran baik itu lebih dari 1 tahun 2 tahun. Ini kan jadi dianggap seperti biasa putusan kejahatan lingkungan ini. Sementara masalah lingkungan ini khususnya di Riau, baik itu pencemaran, masalah asap, ini kan kejahatan yang sangat serius. Inilah mungkin yang perlu kita perhatikan. Karena kemudian juga di situ dalam fakta persidangan cukup clear, PT SPP ini tidak memiliki izin pengolahan limbah, kemudian melakukan bypass, langsung membuang limbah ke media lingkungan hidup. Ini kan sangat jelas diatur di pasal 98 Undang-Undang Lingkungan Hidup, pasal 104 juga. Jadi kalau menurut hemat kami kurang tepat kalau dikatakan atau diberikan hukuman hanya sebatas 1 tahun. Dan pencobaan 2 tahun. Percobaan 2 tahun. Sementara ketika ini kita laporkan, tidak ada niat baik dari awal perusahaan untuk melakukan rehabilitasi. Pemulihan lingkungan. Pemulihan lingkungan. Kemudian setelah diberikan juga sanksi administratif untuk tidak beroperasi, perusahaannya malah beroperasi lagi. Kemudian setelah beroperasi dicabut lagi izinnya. Kemudian laporan tindak pidana juga di KLH dilakukan penahanan. Kemudian di kejaksaan juga dilakukan penahanan. Nah, semua proses ini karena tidak ada etikat baik dari perusahaan, sehingga menimbulkan kejahatan lingkungan yang merugikan lingkungan kami. Pada akhirnya diberikan hukuman hanya 1 tahun. Menurut kita ini terlalu masih jauh dari rasa keadilan. Saya pikir itu mungkin yang mau kita sorotin. Karena apa? Karena ini banyak dampak dari kejahatan lingkungan dilakukan pabrik. Terutama di Riau ini ada berapa ratus pabrik kelapa sawit yang ada di Riau ini, yang menunjang ekonomi supaya semua memberikan izin yang sesuai dengan undang-undang lingkungan hidup. Ini yang menjadi perhatian kita. Jadi menurut Bang Marnalum, ini putusan majelis hakim ini mengindikasikan terjadinya presiden buruk ya terhadap penegakan hukum lingkungan ya? Sangat presiden buruk. Itu tadi saya sampaikan. Ya. Kalau kita analisa, sedangkan orang melakukan fitnah aja, itu udah berapa tahun. Ini jelas kejahatan lingkungan yang cukup tegas. Dumping limbah diatur di pasal 98, di pasal 104. Cukup clear undang-undang lingkungan hidup ini memberikan perlindungan yang maksimal bagi lingkungan hidup di Indonesia. Jadi kalau dikatakan ultimum remedium, setuju kita. Ultimum remedium. Ada diberikan sanksi administratif, ada diberikan penghentian operasional, tapi kasus dalam konteks PT SPP ini selalu tidak punya etikat baik, melakukan perlawanan sampai habis proses 2 tahun, sampai proses persidangan. Nah ini kita. Nah, dan sekarang kondisi dari lahan klien Bang Marnalum yang menjadi media tadi, pembuangan limbah tadi, itu kondisi lahannya bagaimana? Kalau kondisi yang terdampak lingkungan itu kan dari 2 hektar ya. Lahan ini hampir 75% tidak bisa lagi dipanen, bahkan sampai mati. Itu tanaman kelapa sawit ya? Iya, tanaman kelapa sawit, ada pinang, ada pun yang lain. Nah, sementara pada saat sidang lapangan, kita hadir di sana, ini tidak, hakim tidak melihat kondisi ini. Ya, ini kita sayangkan. Berkaitan dengan itu, Bang Marnalum ya, putusan dari majelis hakim, terutama terhadap terdakwa Eka ya, selaku Direktur Utama PT SIPP, juga menyebut bahwasanya terhadap terdakwa itu diberikan pidana tambahan untuk membayar biaya pemulihan lingkungan atas lahan di sekitar perusahaan yang telah terbukti tercemar sebesar 250 juta rupiah. Nah, dari sisi korban
tentu diwakili oleh Bang Maralum sebagai kuasa hukum korban. Kira-kira dasar dari hakim untuk menetapkan angka 250 juta, apakah ini sebanding dengan kerugian atau dampak yang telah ditimbulkan dari pencemaran ini? Baik, kalau masalah dampak dari lingkungan, tentunya yang pertama harus dilihat Ya. fisik dari terkena dampak dari lingkungan tadi. Ya. Ketika udah dilihat di lapangan apa saja yang mengalami dampak dari media pembuangan limbah ini tadi, Ya. umpamanya kesuburan tanah, masalah kelapa sawit, pohon yang mati, sampai potensi panen yang tidak dapat dilakukan selama katakanlah misalnya umur sawitnya sampai 25 tahun. Ya. Ini masih sawitnya masih 8 tahun sampai 10 tahun. Nah, inilah kalau kita mau melihat kerugian nyata. Nah, sementara dalam beberapa case ketika pemulihan ini benar-benar dihitung secara real. Ya. Nah, kita sangat sayangkan majelis hakim tidak melihat katakan sidang lapangan atau fisik dari Ya. dampak Jadi kerugian ini. pada saat sidang lapangan dulu, majelis hakim tidak turun untuk melihat Nah, kita sangat lokasi, kecewa ya. karena hanya sampai sebatas pabrik, hanya melihat bypass. Ya. Kita harapkan mestinya juga melihat benar tidak ada kerugian dari klien kami. Kalau menurut kami, klien kami rugi, sangat rugi, karena itu mata pencariannya. Saya pikir dengan nilai 250 nggak sebanding dengan total kerugian yang dialami klien kami. Bagaimana kalau yang mengalami ini, ya biar dirasakan. Hakim mungkin bisa menilai. ya. Ketika misalnya keluarga dia atau orang lain yang mengalami kerugian atau terdampak dari limbah ini. Ya. Hanya kebetulan ini satu-satunya pencarian dari klien saya. Jadi sumber mata pencarian keluarga dari Nah. klien Bang Maralum ini Iya. kebun sawit ini ya. Jadi Getemania, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yaitu menjatuhkan hukuman kepada dua terdakwa, yaitu AG dan EK ini, yaitu pidana 1 tahun penjara, dan itu tidak harus dijalani ketika selama 2 tahun diberikan hukuman pencobaan. Nah, sementara tuntutan dari jaksa penuntut perkara ini adalah 7 tahun untuk EK dan 5 tahun untuk AG. Sehingga memang jaksa penuntut umum saat ini begitu kemarin tanggal 17 Oktober pembacaan putusan itu langsung mengajukan banding terhadap putusan majelis hakim tersebut. Bang Maralum, tadi kita sudah mengupas tentang substansi dari putusan hakim yang menurut Bang Maralum selaku kuasa hukum dari korban langsung dari tindak pidana pencemaran lingkungan ini. Ini Bang Maralum, ini kan objeknya adalah pabrik kelapa sawit ya, yang selama ini disebut sebagai sektor strategis. Nah, Riau sendiri juga ada mungkin ratusan atau sampai ribuan pabrik kelapa sawit. Nah, dengan putusan majelis hakim yang seperti ini yang tadi disampaikan oleh Bang Maralum tidak memberikan rasa keadilan dan efek jerah ya, apa yang harus dilakukan pada saat nanti proses banding yang diajukan oleh jaksa ini? Baik, menurut kita ini tentunya menjadi presiden yang sangat buruk, adanya kejadian tindak pidana lingkungan hidup, khususnya dari limbah yang dihasilkan dari pabrik kelapa sawit. Ya. Kita tahu Riau ini salah satu andalannya adalah produk kelapa sawit, perkebunan yang tentunya juga menjadi sorotan dunia ataupun global. Ya. Nah, terkait masalah ini juga tentu dalam konteks kita ini juga akan melakukan langkah-langkah hukum, katakan memberikan atensi nanti baik di Hakim Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung atau Menteri Lingkungan Hidup Ya. yang melakukan pengawasan terkait Komisi yudisial barangkali akan Komisi Yudisial terkait masalah isu-isu tindak pidana lingkungan ini. Kita tahu Riau itu di samping masalah ini, masalah presiden yang baru, yang kedua adalah masalah asap, kemudian pencemaran udara. Ini kan tentunya semua menjadi perhatian
kita semua. Saya pikir kalau dari undang-undang lingkungan hidup cukup tegas dan cukup Jelas, ya? mengakomodir perlindungan terhadap lingkungan hidup ini. Tetapi ketika pelaksanaannya terjadi, di sini yang menjadi presiden yang buruk. Maka perlu penegakan hukum, pengawasan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah secara menyeluruh, baik di wilayah Riau, Indonesia khususnya, dan global secara mendunia. Saya pikir mengenai isu-isu lingkungan hidup ini menjadi perhatian kita bersama. Itu mungkin yang perlu kita sampaikan supaya pihak-pihak yang berwenang dapat melakukan penegakan hukum yang serius dan tegas terhadap masalah isu-isu lingkungan ini. Bang Maralum, salah satu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim ya, yang kita baca di media ya, bahwasanya dalam menjatuhkan vonis tanggal 17 Oktober kemarin adalah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara tindak pidana lingkungan ini bersifat ultimum remedium. Nah, dalam perkara ini, dari perspektif korban, pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk menjatuhkan vonis tadi 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun itu yang menggunakan dalil azas ultimum remedium, apakah tepat? Ya, ultimum remedium ini kan artinya kan upaya yang terakhir. Ya. Ketika langkah-langkah yang lain atau sarana-sarana yang lain bisa dilakukan. Ya. Nah, dalam konteks klien kami, ketika terjadi pencemaran limbah ini, kita sudah melaporkan. Ya. Kita sudah ingatkan, berikan kesempatan dalam waktu 1 bulan. Ternyata perusahaan ini tidak ada etikat baik. Nah, tentu ketika tidak ada etikat baik, kita juga melaporkan ke pemerintahan Bengkalis, dan ternyata dihentikan operasionalnya. Dan izinnya dicabut ya? Kemudian setelah dihentikan operasionalnya, mereka beroperasional lagi. Ya. Kemudian izinnya pun dicabut. Nah, jadi kalau menurut kita, ini kan berarti kan tidak ada etikat baik dari PT SPP ini. Ya. Sehingga ultimum remedium yang dimaksudkan sebenarnya sudah diberikan kesempatan. Ya. Sudah diberikan kesempatan terhadap perusahaan, tapi perusahaan tidak mempunyai etikat baik. Nah, tegakkan tindak pidana lingkungan hidup ini. Ya. Nah, undang-undang kita, undang-undang lingkungan hidup bisa memberikan langsung sanksi administratif, Ya. bisa pembinaan, dan kalau tindak pidana yang serius, kalau menurut kita ini sudah tindak pidana serius yang perusahaannya malah melakukan pembangkangan, malah tidak punya etikat baik. Jadi menurut kita tidak tepat kalau dikatakan hanya diberikan percobaan oleh majelis hakim. Padahal nyata-nyata dalam fakta di lapangan sudah cukup clear, telah melakukan dumping limbah, Ya. perusahaan tidak memiliki izin tapi dia beroperasional. Ya. Kemudian sudah diberikan sanksi administratif tapi dia masih beroperasional. Kemudian dia membayar penalti, dia masih operasional, sehingga akhirnya upaya hukum tindak pidana lingkungan ini yang diterapkan. Tapi sangat kita sayangkan ini menjadi presiden buruk setelah kondisi dari rangkaian proses yang panjang ini yang memakan waktu 3 tahun, ternyata hanya diberikan hukuman 1 tahun dan tidak dilakukan penahan. Kita banding sama tindak pidana yang lain, Sangat timpang ya? sangat tidak ya, menjadi presiden buruk lah. Ya. Yang kita lihat masalah lingkungan ini adalah masalah yang sangat-sangat serius. Ya, Bang Maralum, ini kita mau mengakhiri diskusi kita. Apa suara hati yang dititipkan oleh klien Bang Maralum ya, untuk bisa direspon oleh, karena ini kan masih berproses ya. Jaksa juga telah mengajukan banding seketika putusan dibacakan. Proses hukum yang akan berlanjut ke depan. Ya, berikanlah keadilan yang setimpal terhadap klien kita, karena nyata-nyata
klien kita yang sudah mengalami kerugian nyata, ini penghasilannya dia hidup dari sawit yang 2 hektar ini, ketika terjadi ini yang katanya melakukan pemulihan sampai saat ini tidak dilakukan. Nah, dengan konsekuensi itu tentu maka penegakan hukum yang dilakukan. Namun demikian klien kita juga tetap mencari keadilan seadil-adilnya supaya ini menjadi presiden ataupun pembelajaran bagi kita semua, terutama kita yang ada di Riau ini. Saya pikir masalah kelapa sawit, operasional pabrik kelapa sawit menjadi tiang ekonomi salah satu andalan yang ada kita di Riau ini. Perlu pengaturan yang lebih maksimal terhadap penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup ini. Baik, Geteman ya, perbincangan kami bersama dengan kuasa hukum korban pencemaran lingkungan, Bung Kandidat Dr. Marnalom Hutayan SHMH telah selesai, dan mudah-mudahan diskusi kami ini bisa menjadi salah satu referensi penting dalam upaya ke depan kita bersama-sama mengawal proses penegakan hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum lingkungan. Terima kasih, kami sudahi diskusi ini dan selamat siang. Terima kasih, Bang Marnalom. Terima kasih.